Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, yang saya hormati Bapak dosen Al-Ustaz Syamsuddin MPD dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume teman saya, yakni resume dari Rudi Haryanto. Baiklah, judul bukunya yaitu Pendidikan Akhlak Tasawuf dan Karakter Integratif. Jadi yang pertama itu konsep akhlak, tasawuf dan karakter. 1. Pengertian akhlak secara etimologi. Jadi akhlak berasal dari akar kata khalaqa yakhluqu khalqan yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluqun, diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara istilah, menurut Ali Abdul Halim Mahmud, akhlak adalah sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari kata karakteristik atau tingkah laku seseorang menjadi istimewa. Karakteristik ini membentuk kerangka psikologis seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya sendiri dan nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, pengertian tasawuf. Tasawuf menurut bahasa adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf adalah ajaran atau kepercayaan bahwa pengetahuan kepada kebenaran dan Allah dapat dicapai dengan jalan penglihatan. Kata tasawuf berasal dari beberapa kata, di antaranya yaitu suf, yang diartikan bulu domba, karena orang sufi biasanya memakai pakaian bulu domba yang kasar sebagai lambang kesederhanaan dan kesucian. Orang yang pertama kali menggunakan kata sufi adalah Hashim Al-Kufi dari Irak. Ahlus Sufah yang berarti sekumpulan orang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya diisi dengan banyak berdiam diri di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabdikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu berasal dari kata sofah yang berarti suci. Itu nama bagi orang-orang yang bersih dan suci. Adapun berasal dari bahasa Yunani yaitu Sophia yang berarti hikmah atau filsafat. Sebagian pendapat juga mengatakan bahwa kata tasawuf berasal dari kata sof, yaitu barisan ketika sholat. Alasannya karena orang-orang sufi mempunyai iman yang kuat dan jiwa yang bersih, selalu memilih sof nomor 1 dalam sholat. Selain itu, tasawuf diartikan juga sebagai saufanah, yaitu buah-buah kecil yang berbulu banyak yang tumbuh di padang pasir di tanah Arab, dan pakaian kaum sufi berbulu-bulu seperti buah tersebut. Kemudian yang ketiga, pengertian karakter. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu karaso, yang berarti format dasar atau sidik pada sidik jari. Karakter adalah jati diri yang merupakan saripati batiniyah atau rohaniyah manusia yang berbudi pekerti. Sedangkan menurut Suyanto, dikutip Suparlan, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Dengan demikian, karakter adalah ciri khas setiap individu berkenaan dengan jati dirinya yang merupakan kualitas batiniah atau rohaniah. Itu cara berpikir, cara berperilaku hidup, dan bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu sejarah singkat akhlak tasawuf. Sejarah singkat akhlak tasawuf ini sudah mulai muncul sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau hidup dalam lingkungan yang dikenal dengan zaman jahiliyah. Masyarakat pada saat itu banyak melakukan hal-hal kemungkaran seperti jual beli hamba sahaya, mengubur bayi perempuan, mengurangi timbangan dan ukuran, menyembah berhala, melakukan nujum nasib, dan minum minuman keras, serta melakukan tindakan riba dan lain sebagainya. Jadi dalam kondisi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa prihatin atas perilaku yang buruk itu. Oleh karena itu, Rasulullah diutus untuk meluruskan dan menyempurnakan akhlak masyarakat pada saat itu. Jadi kesadaran tentang akhlak sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sejarah singkat studi tasawuf dalam sejarahnya. Studi tasawuf terbagi menjadi dua masa.
yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman setelah Nabi atau dikenal dengan masa sahabat. Yang pertama kita bahas zaman Nabi SAW. Secara tekstual tidak ditemukan ketentuan agar umat Islam melaksanakan tasawuf, akan tetapi kegiatan tasawuf telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Beliau telah berulang kali pergi ke Gua Hira dengan membawa sedikit pembekalan. Tujuan Rasulullah SAW di samping untuk mengasingkan diri dari masyarakat kota Mekah yang sedang hanyut dalam kehidupan kebendaan dan penyembahan berhala, juga untuk merenung dalam rangka mencari hakikat kebenaran yang disertai dengan melakukan banyak puasa, beribadah, sehingga jiwa Rasulullah SAW menjadi semakin suci. Di antara sikap tasawuf yang diterapkan oleh Rasulullah SAW diantaranya yaitu hidup zuhud, yakni tidak condong atau tidak mementingkan keduniaan. Yang kedua, qanaah, yaitu merasa cukup atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, taat, istiqomah, mahabbah, dan ubudiyah, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zaman setelah masa Nabi Muhammad SAW atau zaman sahabat. Jadi ini setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan Islam diteruskan oleh para sahabat beliau, yakni Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa sahabat, mereka masih tetap menerapkan kehidupan yang sederhana, warok, tawadhu, serta zuhud sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian pandangan Abu Bakar As-Siddiq tentang tasawuf bahwa sifat dermawan adalah buah dari takwa, kekayaan adalah buah dari keyakinan, dan martabat didapatkan sebagai buah dari tawadhu. Khalifah Umar bin Khattab juga memiliki jiwa yang bersih dan kesucian rohani yang tinggi. Rasulullah pernah berkata tentang diri Umar bahwa Allah telah meletakkan kebenaran di ujung lidah Umar dan hatinya. Kemudian Utsman bin Affan adalah khalifah yang berada. Meskipun ia memiliki banyak harta, namun beliau tetap memperhatikan orang yang sederhana. Hartanya digunakan untuk menolong orang yang lemah dan untuk perjuangan mengembangkan agama Islam. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib hidup dalam kehidupan dan tugas-tugasnya yang besar dan mulia, menyebabkan beliau tidak peduli terhadap kehidupan duniawi, termasuk dalam berpakaian dalam kesederhanaan. Kemudian yang ketiga kita masuk ke fungsi akhlak tasawuf. Dalam fungsi akhlak tasawuf dapat terbagi atas dua fungsi, yaitu fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Kita bahas fungsi secara umum. Di antara fungsi akhlak tasawuf dari segi aspek keumumannya diantaranya yakni dapat meliputi: pertama, menjadikan akhlak Rasulullah SAW sebagai acuan kehidupan sehari-hari umat Islam. Kemudian yang kedua, menyeimbangkan kehidupan duniawi dengan kehidupan akhirat. Yang ketiga, peneduh jiwa karena hilangnya kebermaknaan hidup dalam zaman kemajuan teknologi ini. Yang keempat, pangeran psikologi dari kehidupan yang diwarnai penuh persaingan atau kompetisi ini. Yang kelima, penguat kesadaran kebersamaan hidup. Yang kedua, kita bahas fungsi akhlak tasawuf secara khusus adalah berkaitan langsung dengan kesehatan mental atau jiwa manusia. Di antaranya yaitu membersihkan hati dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkan jiwa dari pengaruh materi. Yang ketiga, menerangi jiwa dari kegelapan. Yang keempat, memperteguh dan menyuburkan keyakinan beragama. Yang kelima, mempertinggi akhlak manusia. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasannya, ini objek dan sumber akhlak tasawuf dan pendidikan karakter. Jadi yang pertama, objek akhlak tasawuf dan karakter. Ini dimiliki setiap manusia, senantiasa menjadi daya tarik bagi para ahli pendidikan ketika mereka berusaha mencari cara efektif dalam pendidikan yang semakin dapat membantu mereka berproses menjadi manusia. Karakter merupakan sebuah pondasi yang kokoh terciptanya 4 hubungan manusia, yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan alam, kemudian hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan kehidupan dirinya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian sumber akhlak tasawuf dan karakter. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam akhlak tasawuf, karena
Pada hakikatnya, Al-Quran itu diperuntukkan bagi umat manusia sebagai hidayah atau petunjuk, pedoman hidup, tuntunan abadi dan kekal, dan menyelamatkan dari kesesatan. Dengan kata lain, Al-Quran juga merupakan sumber nilai yang absolut, yang eksistensinya tidak mengalami perubahan, walaupun interpretasinya dimungkinkan mengalami perubahan sesuai dengan konteks zaman, keadaan, dan tempat. Sumber kedua adalah hadis atau sunnah, yaitu apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, diam setuju atau tidak, sifat baik kepribadian ataupun akhlaknya, sirah sebelum maupun sesudah menjadi rasul. Sumber berikutnya yaitu kata-kata sahabat Nabi. Para sahabat sebagai penerus penyampaian risalah Nabi SAW, mereka berhati-hati sekali dalam berdakwah dan pendidikan terhadap umat Islam. Di antara contoh dalam sumber ajaran Islam, Al-Quran dan hadis terdapat ajaran yang dapat membawa kepada timbulnya akhlak tasawuf. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 186 menjelaskan tentang kedekatan Tuhan dengan manusia yang merupakan ajaran dasar dalam ajaran tasawuf, yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Di dalam hadis juga dijelaskan terkait pengaruh timbulnya paham tasawuf, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia pasti mengenal Tuhannya. Sekian, ini hanya saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.